Baik, shalom. Di sini kita akan mendengarkan firman kebenaran Tuhan sebagai penguatan buat kita yang terambil dari pertama Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-14. Di situ dikatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Baik Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa kematian adalah sesuatu yang sangat memilukan, yang sangat berduka cita yang mendalam. Tetapi kita harus tahu bahwa kematian itu memang harus dilalui oleh setiap orang yang ada di dunia ini. Dan banyak yang berpikir sesudah kematian ada kehidupan yang baru. Tetapi kita tidak tahu kehidupan seperti apa, kehidupan yang bagaimana sesudah kematian itu. Banyak orang yang berkata seperti itu bahwa memakai kasih Tuhan, tapi kita tidak tahu itu seperti apa. Nah, di sini Bapak Mama, bagaimana dengan kematian orang percaya? Dalam Yohanes 11 ayat 25, di situ dikatakan bahwa Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Nah, di ayat ini sudah jelas Bapak Mama bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita selalu melakukan kebenaran Tuhan Yesus, kebenaran dan perintah yang Tuhan Allah inginkan. Maka di situ kita memperoleh keselamatan dari Tuhan. Walaupun kita sudah mati secara jasmani, tetapi roh kita tetap hidup, karena kematian adalah awal dari kehidupan yang kekal. Bapak Mama kasih Tuhan, karena kematian semua orang melakukan dosa sehingga mereka harus mati, karena upah dosa adalah maut. Itu tandanya Bapak memakai kasih Tuhan. Semua manusia yang ada di dunia ini berbuat dosa sehingga mereka harus melewati maut. Tetapi ada janji keselamatan yang Tuhan Allah berikan bagi kita, bagi orang yang percaya dan mau mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan yang kedua Bapak Mama, Tuhan akan memberikan tempat yang istimewa bagi orang-orang yang percaya sesudah kematian itu. Di ayat yang ke-14 itu sudah ada, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan ke Allah bersama-sama dengan Dia. Akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Itu tandanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan akan menyediakan tempat, dia akan berkumpul bersama-sama dengan Allah. Jadi kita tidak perlu takut dan gentar ketika kita menghadapi kematian, karena kita tahu Bapak Mama, kita akan menghadapi kematian itu. Kematian pasti datang, namun bukanlah akhir dari kehidupan. Seperti yang tadi saya sudah katakan,
kematian itu adalah awal dari kehidupan yang baru Bapak Mama kekasih Tuhan. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 itu sudah dijelaskan di situ tentang kematian orang percaya. Setelah itu sehingga ketika ada musibah kematian yang melanda kehidupan kita, janganlah kita mempersalahkan Tuhan. Kita selalu bertanya-tanya, kenapa kok kematian bisa menimpa saya begitu? Kenapa? Dia masih muda, dia masih belum buat ini dan itu, tetapi kenapa Tuhan sudah panggil dia? Bapak Mama kekasih Tuhan, dalam Alkitab saja sudah dijelaskan bahwa kehidupan kematian orang-orang itu tidak mengenal dia itu masih muda kah, atau dia sudah tua, atau dia belum ada pekerjaan, atau dia sudah ada pekerjaan. Itu tidak perlu, karena Tuhan itu seperti dalam perjanjian baru itu dikatakan bahwa Tuhan itu datang seperti pencuri. Jadi ketika dia datang itu dia diam-diam, dia menjemput kita itu dia seperti pencuri. Dia tidak kasih tahu kapan dia mau datang untuk jemput kita. Kapan dia datang dia tidak kasih tahu. Jadi kita hanya diperintahkan oleh Tuhan untuk berjaga-jaga sampai pada saatnya dia datang menjemput kita bersama-sama dengan dia. Asalkan kita mau menjadi orang yang percaya, melakukan kehendaknya, dan tidak pernah berbuat hal-hal yang tidak diindahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, di saat memang kematian itu suatu peristiwa yang sangat menyakitkan, yang sangat memilukan. Itu adalah respon yang kita lakukan secara manusiawi Bapak Mama. Tetapi di saat berduka cita janganlah terlalu bersedih, karena orang yang mati dalam Yesus Kristus, orang yang percaya dan mati dalam Yesus Kristus, dia ada janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada dia Bapak Mama, dan ada harapan yang baru yang Tuhan sediakan bagi dia. Maka dari itu janganlah terlalu berlarut-larut bersedih dan berduka cita, karena berbahagialah orang yang mati dalam Yesus Kristus, karena dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal, dan dia akan bersama-sama bersuka cita di dalam Yesus Kristus. Kiranya firman sore hari ini memberkati kita dan menjadi penguatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.